Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait 4 pulau di wilayah Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera menuai polemik serius. Ya, Senin kemarin Kemendagri menggelar keterangan pers melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Mereka mengaku telah mengevaluasi dan melaporkan data serta informasi terbaru terkait 4 pulau ke Presiden Prabowo Subianto. Rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Pemirsa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo Subianto segera ambil alih penyelesaian polemik 4 pulau yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ya pemirsa, dalam pengambilan keputusan ini Presiden akan mempertimbangkan aspirasi warga dan juga aspek sejarah. Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden akan segera mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau Aceh yang masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan ke-4 pulau. Ia mengklaim memiliki bukti kuat bahwa ke-4 pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Kewajiban kita, wajib kita Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kali ini masih soal polemik yang dibuat menteri ya, dan yang satu ini menyangkut nama Menteri Kebudayaan Fadlizon.
Dan atau pernyataan yang dibuatnya ini memberikan klarifikasi soal pemerkosaan massal tahun 98 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Saya di sini hadir bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Menurut Fadlizon, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadlizon mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Fadlizon juga menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah perkosaan massal. Hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Sebelumnya, Fadlizon mengklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya bersandar rumor yang beredar. Fadlizon menjelaskan rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, TGPF dalam laporannya pada 1998 mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini, salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Untuk mengungkap fakta kerusuhan termasuk dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta tahun 1998. TGPF dibentuk melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Hasil penyelidikan tim gabungan pencari fakta tahun 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan. Temuan ini disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Nah, pemirsa, ini menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait tidak ada ruda paksa massal di tahun 98, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik memberikan waktu kepada para sejarawan untuk menulis sejarah Indonesia. Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel. Punya kredibilitas tinggi dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia. Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia. Karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun 98, tahun 97, 98. Dan dari 98 ke sini tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa. Sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng. Sementara itu, pemirsa, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan sikap Menteri Kebudayaan yang menilai peristiwa ruda paksa massal di tahun 98 hanya rumor belaka. Nah, ini menurut Usman, pemirsa, pernyataan Fadlizon mengabaikan fakta hukum dan kajian akademik yang telah dilakukan.
Sejarah memang perlu bersandar pada fakta-fakta hukum ya, atau fakta-fakta akademik katakanlah begitu ya, bersifat ilmiah gitu ya. Tapi justru anggapan bahwa perkosaan massal itu adalah rumor tidak mencerminkan keilmiahannya, tidak mencerminkan bahwa itu memiliki fakta-fakta hukum dan akademik gitu. Saya setuju bahwa terminologi perkosaan massal memang harus dikelola dengan baik dan bijak atau dengan empatik lah gitu. Tapi justru dengan prinsip kebijaksanaan dan sikap empatik itu seharusnya Menteri Kebudayaan tidak mengeluarkan istilah rumor sebagai sikapnya yang meragukan adanya perkosaan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Jokowi menanggapi santai ahli digital forensik Rismon Sianipar yang mendatangi rumah dosennya Kasmujo. Ya, Jokowi mempersilahkan Rismon untuk mengecek lokasi kuliah kerja nyata di Boyolali, Jawa Tengah. Di Bandung ternyata ini. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Ahli digital forensik Rismon Sianipar masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi meski hal tersebut melanggar aturan. Dalam video, Kasmujo pun menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Oh, bentar, maaf. Terkait hal ini, Jokowi pun menanggapi santai. Jokowi mempersilahkan Rismon CS untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendatangi lokasi saat dia mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang dekat aja. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Nah, studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Sebelumnya Jokowi juga telah mengunjungi rumah Kasmujo pada bulan Mei lalu. Kala itu Jokowi datang menawarkan bantuan tim hukum kepada Kasmujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Ya pemirsa, pemerintah Iran mengancam akan menggempur Israel dengan serangan yang lebih keras. Itu dia akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.